Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu dan keluarga besar Amma Yogyakarta yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan dan ini hari pertama kita berpuasa di bulan Ramadan. Untuk pertama kali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga bulan puasa ini kita bisa mendapatkan banyak keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kultum tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Bahwasanya kita sebagai seorang muslim tentu saja kita diperintahkan oleh Allah untuk melandasi setiap perbuatan kita, perbuatan baik kita dengan niat beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menerangkan tentang niat. Sebagaimana seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan tulus ikhlas, menjalankan agama untuknya semata-mata, berdiri lurus dan menegakkan sholat, serta menunaikan zakat, dan yang sedemikian itulah agama yang lurus. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 29 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sekalipun engkau semua menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam hatimu, ataupun engkau sekalian tampakkan, pasti diketahui juga oleh Allah. Dalam ikhlas dalam pembahasan ini tentu saja ikhlas mendasari kita dalam beribadah, setiap ibadah kita. Karena salah satu kunci diterimanya amal ibadah kita adalah ikhlas karena Allah. Jangan sampai ibadah kita diniatkan selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan berkah, memberikan manfaat, memberikan ampunan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah juga pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesungguhnya segala macam perbuatan itu tergantung pada niat. Dan sesungguhnya perbuatan atau orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika dia berhijrah, niat hijrah karena Allah dan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulullah. Barang siapa yang berniat hijrah karena dunia atau harta, kemudian atau karena ingin menikahi wanita, maka yang dia dapatkan adalah apa yang diniatkannya. Maka untuk itu marilah kita bersama-sama meluruskan niat kita untuk beribadah dalam bulan puasa ini hanya ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melewatkan puasa Ramadan atau keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan apa-apa. Dan justru seperti yang disabdakan Rasulullah, rubba shaimin hauzuhu min syiyamihil ju'u wal 'atashu. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Maka oleh itu marilah kita memperbaiki niat dan memantapkan niat sedari sekarang. Semoga Allah memberikan kita ampunan dan pahala yang berlipat ganda. Tentu saja orang yang mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda itu adalah orang-orang yang ikhlas beramal karena Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dibalas dengan pahala tanpa batas. Jadi ibadah
yang didasari dengan tulus ikhlas dan bersabar untuk menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan ketika kita bulan Ramadan, itu adalah yang mendapatkan berkah dan ampunan yang tiada batas dari Allah SWT. Seperti firman Allah yang sering kita dengar pada bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwasanya tujuan utama dari puasa adalah takwa. Ketika kita bisa menahan lapar dan dahaga dan segala macam yang membatalkan puasa dari subuh hingga maghrib, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kemudian ada tambahan amalan ibadah puasa yang khusus, dan mari kita tingkatkan puasa kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga dan menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, tapi juga dari hati kita. Mari kita tata dengan menjauhi segala maksiat yang pernah kita lakukan di luar puasa, yaitu misalkan maksiat melalui lisan, melalui hati, pikiran, maka itu kita jauhkan, kita hindari ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, siang harinya maupun malam harinya. Kemudian ketika itu kita lakukan selama 1 bulan lebih, kemudian kita praktekkan tanpa kita mengurangi usaha-usaha untuk bertakwa kepada Allah dengan menjauhi larangan dan melakukan ibadah dengan tulus ikhlas. Insya Allah tujuan dari puasa yaitu takwa akan kita raih. Kemudian mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Selamat berbuka puasa, semoga Allah menerima amal ibadah kita hari ini dan amal-amal yang akan kita lakukan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.